Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eti Setiati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Saya akan membagikan hasil LK 3.1 menyusun best practice. Selamat menyaksikan. Ini adalah LK 3.1 yang saya susun, yaitu menyusun best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Untuk lokasi, kita pilih tempat di mana kita melaksanakan kegiatan praktik, yaitu saya di SDN Sigedong, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai saya ambil dari LK 1.4, yaitu meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 2. Penulis diisi dengan kita sendiri yang melakukan praktik, kemudian tanggal diisi dengan tanggal saat kita melaksanakan praktik PPL. Untuk pertama, situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Latar belakang, kesulitan belajar yang dialami oleh kelas rendah yang diakibatkan karena belum mampunya siswa membaca lancar sehingga proses belajar dan memahami pelajaran menjadi terhambat, serta motivasi belajar yang rendah karena kurang kontrol dari orang tua yang sibuk bekerja mengakibatkan hasil belajar siswa di bawah KKM. Pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher centered membuat peserta didik merasa jenuh, mengantuk, ingin segera pulang dan menjadikan kelas tidak kondusif dan berpengaruh terhadap pemahaman peserta didik dalam menyerap materi. Mengapa praktik ini penting untuk dibagi? Melalui pendekatan scientific, technological, pedagogical, content knowledge (PACK) dengan strategi PBL (Problem Based Learning) dan menggunakan model kooperatif Make a Match, saya ingin berbagi pengetahuan tentang pembelajaran yang menyenangkan yang sesuai dengan tema dan kebutuhan peserta didik. Peran dan tanggung jawab dalam praktik ini, sebagai guru, kita dituntut agar semua siswa mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Untuk itu, perlunya usaha bagaimana cara agar proses memotivasi maupun belajar membaca siswa menjadi menyenangkan. Maka sebagai guru wajib menyusun LPP dan melaksanakannya secara bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan strategi dan model pembelajaran yang inovatif agar tujuan pembelajaran dan hasil belajar sesuai seperti yang diharapkan. Untuk tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tantangan di sini saya ambil dari LK 1.1, di mana ada tantangan dari pihak siswa dan dari pihak guru. Untuk pihak siswa masih kesulitan membedakan huruf, siswa masih kesulitan mengeja huruf, siswa belum hafal huruf abjad, kurangnya perhatian orang tua, kurangnya motivasi dari keluarga. Ada beberapa tantangan di atas dapat disimpulkan, ada sebagai anak yang belum mengetahui huruf abjad dan membaca lancar dan kurangnya bantuan dari orang tua untuk mengajari anak di rumah agar pembelajaran tidak terhenti hanya di sekolah. Karena waktu di sekolah yang terbatas, dengan membagi bimbingan siswa yang cukup banyak, maka diharapkan peran orang tua untuk melanjutkan bimbingan membaca di rumah. Kurangnya motivasi dan perhatian orang tua dalam belajar dikarenakan sibuk bekerja juga menjadi tantangan dari pihak siswa. Dan tantangan dari pihak guru, yaitu guru masih menggunakan metode strategi maupun model yang kurang tepat, model yang digunakan masih monoton dan kurang bervariasi. Orang yang terlibat yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, teman sejawat, peserta didik maupun orang tua. Untuk aksi, langkah-langkah yang saya ambil untuk menghadapi tantangan tersebut atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Berkaitan
berkaitan dengan menghadapi tantangan tersebut, saya menggunakan strategi, model maupun media yang bervariasi. Untuk strategi pembelajaran, saya menerapkan strategi pembelajaran problem based learning yang terdiri dari 5 sintak pembelajaran. Di sini silahkan Bapak Ibu sudah terlihat ya. Untuk model pembelajaran saya terapkan yaitu model pembelajaran kooperatif make a match. Ada beberapa tahapan juga yang bisa dibaca di sini. Kemudian berkaitan dengan media ajar, saya menggunakan video materi pembelajaran yang ditampilkan lewat LCD proyektor ya, yaitu PPT dan PowerPoint, kartu huruf, kartu gambar, dan juga dikolaborasikan berbasis TPACK sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan dapat meningkatkan minat siswa membaca. Kita diselipkan ice breaking berbasis IT untuk memecah kejenuhan dalam belajar. Berkaitan dengan penilaian, saya juga dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, tentunya dalam instrumen lengkap mulai dari penilaian, kisi-kisi, indikator, dan lain sebagainya. Untuk yang kelima, saya membimbing siswa yang belum lancar membaca dengan memberikan jam tambahan. Terakhir, strategi yang saya gunakan yaitu menyediakan buku-buku bacaan yang menarik untuk meningkatkan belajar membaca anak. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Dampak dari langkah-langkah yang saya lakukan yaitu penerapan metode pembelajaran yang bervariasi seperti saintifik, penugasan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan dikolaborasikan dengan strategi PBL dan model pembelajaran kooperatif make a match. Siswa lebih aktif dan mampu berpikir kritis dalam pembelajaran. Kemudian media ajar menggunakan video pembelajaran yang ditampilkan lewat LCD proyektor, kartu huruf, kartu gambar, PPT, PowerPoint, teks bacaan, dan media yang kolaborasikan berbasis TPACK membuat siswa mudah memahami materi pelajaran dan tidak bosan, karena media yang digunakan lebih menarik perhatian siswa untuk membaca dan memotivasi mereka untuk belajar. Dengan disisipkan ice breaking berbasis IT saat pembelajaran, siswa lebih semangat lagi dan menghilangkan kejenuhan. Dari semua model dan strategi yang saya terapkan efektif mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Dibuktikan nilai evaluasi akhir siswa sebesar 85% yang mendapatkan nilai di atas KKM. Respon anak terhadap strategi yang saya lakukan sangat senang dengan terlihat dalam aktivitas pembelajarannya aktif dan penuh semangat saat belajar. Faktor dari keberhasilan strategi ini adalah kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan strategi dan model yang digunakan, serta kemampuan memahami materi dan